Ini respons Kapolri soal saling serang Ferdy Sambo Hendra Kurniawan dengan Kabareskrim. Namun sebelum kita bahas, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Ferdy Sambo dan Hendra Kurniawan, pecatan Polri yang terlibat kasus pembunuhan Brigadir J dan obstruction of justice, kompak menyerang Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto. Hal itu terkait kasus tambang ilegal di Kalimantan Timur. Agus pun bereaksi dengan menyerang balik mantan koleganya tersebut dan menyebut sebagai pengalihan isu. Sementara Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo memilih tak berkomentar terkait pernyataan dua orang mantan anak buahnya itu. Nggak ada tanggapan, ucapnya di Gelora Bung Karno, GBK, Senayan, Jakarta, Sabtu, tanggal 26 November tahun 2022. Sigit mengatakan, pihaknya akan fokus pada pengusutan kasus tersebut. Rencananya, Direktorat Tindak Pidana Tertentu, Ditipiter, Bareskrim Polri akan memeriksa Ismail Bolong. Tentunya kami mulai dari Ismail Bolong dulu, nanti dari sana lalu kami periksa, karena kan kalau pidana harus ada alat buktinya, jelasnya. Diketahui, muncul video testimoni seorang purnawirawan Polri bernama Ismail Bolong. Pria dengan pangkat terakhir Aibtu itu menyebut bahwa dirinya pernah memberikan setoran dengan nilai total 6 miliar rupiah kepada Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Upeti tersebut diberikan untuk mengamankan bisnis tambang ilegalnya di Kalimantan Timur. Namun, tak lama setelah video itu menyebar, muncul video susulan yang berisi klarifikasi dari Ismail Bolong. Dia membantah semua ucapannya di video pertama. Dalam testimoni pertama, Ismail mengaku merupakan pengepul batubara ilegal di Kutai Kertanegara sejak 2020 hingga 2021. Aktivitas tersebut merupakan inisiatif pribadinya. Dia menyebutkan bahwa keuntungan dari tambang ilegalnya mencapai 5 miliar rupiah hingga 20 miliar rupiah per bulan. Menurut dia, aktivitas tersebut telah diketahui Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Karenanya, saya menyetor uang sebanyak 3 kali. Oktober tahun 2021 setor 2 miliar rupiah, September 2 miliar rupiah, dan November memberikan 2 miliar rupiah, jelasnya. Ismail mengaku menyerahkan langsung uang tersebut kepada Komjen Agus Andrianto saat bertemu di ruang kerjanya di gedung Bareskrim. Saya juga memberikan bantuan 200 juta rupiah ke Kasat Reskrim Polres Bontang AKP Asriadi yang diserahkan langsung ke beliau, jelasnya. Namun, dalam video testimoni kedua, dia membantah semua pernyataannya tersebut. Dia menyatakan bahwa dirinya adalah anggota Polri yang pensiun dini sejak Juli tahun 2022. Saya minta maaf dan saya klarifikasi bahwa berita itu, testimoni di video pertama, tidak benar, ujarnya. Di sisi lain, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies, ISESS, Bambang Rukminto enggan meragukan surat laporan hasil penyelidikan, LHP, soal dugaan tambang ilegal yang ditujukan kepada Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dari Kepala Divisi Propam Polri, saat itu Ferdy Sambo. Adapun surat dengan nomor R1253, WAS 24/2022, IVDIVPROPAM, tanggal 7 April tahun 2022 tersebut, bersifat rahasia yang turut menyeret nama-nama perwira tinggi Polri, salah satunya Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto. Saya kira pemeriksaan dilakukan di Propam ini bukan asal-asalan dan itu dilakukan secara profil sudah ada buktinya. Ada surat pemeriksaan dari Karopaminal, saat itu dijabat Hendra Kurniawan, kemudian juga ada surat rekomendasi dari Kadif Propam, saat itu dijabat Ferdy Sambo, artinya semua prosedur formal di kepolisian dilakukan, yakin Bambang saat dihubungi Liputan 6 Minggu, tanggal 27 November tahun 2022. Bambang mengatakan, menjadi aneh jika terbongkarnya kasus Ismail Bolong ini menjadi dugaan upaya balas dendam antara Sambo dan Hendra kepada Komjen Agus, terkait kasus kematian Brigadir J sebab, kasus Brigadir J terjadi dalam rentang waktu yang berlainan dengan pemeriksaan Ismail Bolong yang dilakukan lebih dulu. Makanya jadi aneh kalau dibilang itu upaya balas dendam, karena saat itu Maret-April belum ada motif balas dendam bahkan rekomendasinya melindungi para petinggi dan personel terlibat dalam kasus tambang ilegal ini, jelas Bambang. Bambang menyatakan, justru saat ini Polri patut bersyukur karena kinerja kembali dievaluasi, apakah kasus Ismail Bolong mampu diungkap dengan transparan kepada publik bila mana betul melibatkan sejumlah perwira tinggi.
Kalau saat ini surat itu terbuka ya kita patut bersyukur ada borok internal yang ketahuan karena kepolisian butuh evaluasi dan reformasi kontrol pengawasan ini, Bambang menutup. Nah, gimana menurut kalian? Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan nantikan berita terupdate kami selanjutnya, hanya di channel UpInfo.